mantan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Dan ininya dari pundak belakang. Oke teman-teman, jadi kali ini lihat saya sedang memantau pergerakan si Rawing, dan ketika saya lihat dia ini sedang kesusahan untuk shading atau ganti kulit. Nah karena sebetulnya untuk ganti kulit ini sendiri untuk beberapa jenis ular kadang-kadang ada istilah gagal shading atau gagal ganti kulit, dan kadang-kadang itu merupakan salah satu faktor penyebab kulit ular itu kadang-kadang tidak mulus ataupun tidak bagus lah ketika mereka melakukan ganti kulit. Ada beberapa faktor. Yang pertama karena cuaca, suhu, terus memang faktor dari si ularnya sendiri sih, dari kesehatannya. Nah ketika kita lihat si Rawing ternyata dia susah. Ini sebetulnya udah lama banget teman-teman proses tahapan dia shading itu. Kenapa kemarin dia ini warna matanya sampai kayak abu-abu, terus warna kulitnya juga kayak yang teang atau abu-abu lah ya, karena memang itu ciri-ciri ketika dia lagi shading atau ganti kulit. Nah sekarang itu sebetulnya sudah waktunya, karena ada beberapa tahapan juga. Kenapa sudah waktunya? Lihat di sini sudah ada kulit yang mengelupas secara tanpa dibantu ya teman-teman. Nah ini agak. Nah ini bagian kepala nih. Ini bagian moncongnya. Ini bagian mata tuh. Nah ini bagian kelopak matanya untungnya sempurna. Karena biasanya rata-rata ular itu susah ngilangin bekas shadingannya itu di kelopak mata ini nih. Ini kan ada kelopak mata juga tuh, tapi ini berhasil. Cuma ke bagian bawahnya ini belum semuanya, makanya sekarang kita bantu. Kebetulan juga ada pembahasan yang ingin saya sampaikan terkait beberapa komentar. Sebetulnya ini juga sudah pernah saya bahas terkait efek dari kulit ular ketika bersentuhan dengan kulit manusia. Katanya itu bisa membuat tangan kita borok ataupun gatal-gatal. Sekarang kita bantu si Rawing untuk ganti kulit, sekaligus saya ingin menjelaskan masalah tersebut. Oke, yuk. Oke, lihat teman-teman, ini udah melepas bagian. Wow, tuh. Kalau memang dia udah waktunya, dia ini nggak bakalan susah teman-teman. Ikutin alur aja terus. Nih. Tuh. Wow. Tuh lihat. Nah sebetulnya ketika di alam mereka ini bisa dengan secara menggesek-gesekkan tubuhnya ke ranting-ranting pohon atau ke tanah ataupun ke batu teman-teman. Tuh. Wih. Kalem boy, kalem. Biar kamu nggak gagal jadi. Lihat teman-teman. Nah. Hidut bagian bawah ini nih yang keren. Tuh. Lihat perbedaannya. Ini kulit baru, yang di bawah itu kulit lama teman-teman. Tuh. Wih.
harus pelan-pelan coy, karena memang ini bagi si ular memang menyakitkan juga ya. Jadi kita harus hati-hati. Tuh, kalau nggak hati-hati ada kulit yang ketinggalan teman-teman. Oke, pelan pelan. Oh, ini bekas sisik sebagian. Jadi kalau misalnya kita ngebantu ngelupasin kulitnya harus teliti nih, kayak ada yang tertinggal nih tuh. Tapi ini serius, perbedaannya kelihatan banget. Dari yang tadinya kusam sekarang benar-benar bersih banget tuh, warnanya cerah banget. Cuman memang aromanya bau terasi. Terasian si bodoh. Creepy gitu kayak kresek tuh. Ih, god, aduh. Kalau yang kesininya ke bawah ada tekstur basah-basahnya teman-teman. Dan inilah yang bau terasin. Wow, ih, lo tadi kita lihat. Lihatnya perbedaan ketika dia muka, sisik per sisik. Ini kalau dihitung ribuan ya. Tuh. Jadi dia mau bajunya juga ribuan ya. Ih, ya lo. Creepy. Aduh, tuh. Jadi kalau yang lancar, teman-teman, dia itu lancar aja. Tuh, gak ada hambatan sama sekali. Karena ini udah mologong. Wah, sampai ujung terakhir. Kita selesai untuk membantu proses shading si rawing, dan lihat ini sampai mulus ke ujung ekor tuh. Nah, ini shading yang bagus itu sebetulnya tidak ada yang patah-patah harusnya ya, karena memang yang tadi dia perlu bantuan untuk proses ganti kulitnya. Jadi kita bantu teman-teman tuh. Di sini juga ada yang nempel dikit lagi. Tapi mulus ya, aman. Oh, aman. Nah, tuh. Dan kita coba lihat bekas shadingnya. Lihat segini nih. Wow. Nah, justru inilah yang ingin saya bahas, yang ingin saya buktikan buat teman-teman.
Jadi kalau misalnya ada ya orang yang beranggapan bahwa bekas ganti kulit itu membuat tangan kita jadi gatel, itu sebetulnya bisa saja, cuman tergantung apa ya kitanya juga. Kalau misalnya saya udah pegang-pegang kayak gini, ya bagusnya kita cuci tangan aja teman-teman. Cuman kalau misalnya kita nyentuh kulit ular bekas ganti kulit kayak gini, bisa borok dan lain sebagainya, itu sih kalau menurut saya tergantung kulit kitanya juga. Entah itu ada lukanya, atau mungkin di si kulit ular ini bisa ada bakteri, bisa ada yang tadi kadang-kadang ini kan tuh memang bau amis. Ini mengandung serangga-serangga seperti lalat, mereka bersarang ataupun bertelur di si kulit ular ini teman-teman, sehingga membuat kulit ular ini ya itu tadi mungkin bisa jadi banyak bakteri, bisa banyak kuman dan lain sebagainya. Tapi kalau secara kayak gini saya pegang ini nggak ada apapun tuh, nggak ada reaksi apapun ketika saya gosok-gosokan ke kulit saya pun tidak ada masalah coy. Nah jadi kadang-kadang masyarakat kita itu dari hal-hal sepele seperti ini pun memang suka menganggap bahwa ini adalah salah satu hal yang menyebabkan seseorang bisa terluka, bisa mengalami luka-luka, borok, gatal dan lain sebagainya. Salah satunya selain dari bisa ular, katanya dari sisik ular teman-teman. Nah mungkin ini mah hanya pelengkap saja, sekaligus juga menjawab beberapa komentar yang bertanya terkait efek daripada si sisik ular ini, katanya bisa berefek atau tidak. Ya ini sudah saya buktikan dan itu tidak betul teman-teman. Jadi ya saran saya sih kalau misalnya kita udah pegang sisik ular, kita sebaiknya melakukan cuci tangan agar tangan kita bersih. Tuh, si rawingnya sudah mulus. Kelihatan ya perbedaannya, sisiknya ini yang tadinya kusam sekarang tuh udah kinclong coy. Udah keren. Cuman kalau luka permanen, luka lecet permanen itu gak bakalan hilang teman-teman. Nih kayak ini kan dulu bekas dihajar sama warga nih. Tapi ya setidaknya ini tumbuh kembali kulitnya teman-teman. Kalau kemarin kan ini parah banget, tulangnya juga sampai kelihatan. Tapi karena memang sudah beberapa kali shading, nah jadi luka-lukanya pun pulih teman-teman. Nah dan itu adalah salah satu fungsi ular berganti kulit, untuk menghilangkan bagian-bagian tubuhnya yang tadi terluka. Nah seperti ini nih, bagian kepalanya dia kan di bagian moncongnya ada semacam luka. Kalau misalnya habis ganti kulit, itu bekas lukanya otomatis akan sedikit berkurang teman-teman, karena ya ganti kulit. Selain juga menghilangkan parasit ataupun kutu-kutu yang ada di sela-sela kulitnya. Dan ini mulus banget, mulus sekaligus ya lumayan lah bersih. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jadi ini hanya sebagai pelengkap untuk menjawab pertanyaan terkait efek dari sisik ular. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.